Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Apa keberuntungan itu? Setelah ayat-ayat berikutnya disebutkan alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka berhak mendapatkan surga yang terbaik, yaitu surga Firdaus, dan mereka akan di dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu sholat ini menjadi ibadah yang utama bagi kita semuanya. Tidak ada satupun ibadah yang bisa mengungguli posisi dari sholat wajib. Tidak ada yang bisa. Bahkan puasa Ramadan tidak akan bisa mengungguli puasa wajib. Sholat wajib 5 waktu. Makanya ini menjadi perhatian yang penting. Lantas yang bisa masuk surga, mendapatkan surga terbaiknya adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Bisakah kita untuk khusyuk? Ini yang jadi pertanyaan. Kaum muslimin rahimahullah, Jabir bin Abdullah, yakni seorang sahabat yang mulia, pernah menceritakan pada tahun 4 Hijriah dulu, pada peperangan Dzatul Riqah, Nabi SAW beserta pasukannya mengalami kelelahan, bukan kekalahan, tapi mengalami kelelahan karena setelah melakukan peperangan dan perjalanan yang begitu panjang, yang melelahkan. Intinya di malam hari kaum muslimin butuh istirahat. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat saat itu, para kaum muslimin yang berjuang, wahai sekalian, saudaraku sekalian, man yaklauna, siapa yang mau menjaga ketika kami nanti tidur? Kita semuanya lelah, kita semua ingin istirahat, tapi karena jumlah pasukan banyak, tidak mungkin kemudian tidak ada penjagaan. Harus ada yang ronda kalau bahasa kita, jadi mengawasi keadaan biar selamat dari musuh. Maka kemudian 2 orang mengatakan, kami ya Rasulullah. Salah satunya yaitu orang Ansor, satunya orang Muhajirin. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk sebuah tempat, kalian berada di sana, di depan sana, itu tempat satu-satunya akses menuju kita ini. Jadi kalian menunggunya hanya di sana, jaga malamnya di sana. Kalau dari lain arah, insya Allah aman. Maka berhentilah di sana, jagalah kami, posisinya di sana. Maka kedua orang pun menempati tempat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beberapa saat setelah menjaga di malam hari, orang Muhajirin rupanya ikut kelelahan, jadi minta izin kepada saudaranya yang Ansor, saudaraku, aku tak tidur ya. Baik, tidak apa-apa, silakan tidur, biar aku yang jaga. Jadi orang Ansor ini berjaga dan dia luangkan waktunya untuk sholat, menjaga sambil sholat di situ ya. Jadi mengisi waktu menjaganya itu dengan sholat malam. Qiyamul Lail. Beliau orang yang senang sekali dengan sholat. Dan ketika sholat beberapa saat agak lama, kemudian ada seorang musuh mengintai dari jarak jauh. Melihat keadaan semua kaum muslimin tidur termasuk Nabi, dan yang menjaga 2 orang tadi, yang satu tidur, tinggal 1 orang ini yang sholat. Maka kemudian orang tadi menyiapkan busur panahnya, ya, dilemparkan panah itu, dilepaskanlah anak panah itu, dan kemudian mengenai tubuh dari orang Ansor tadi. Tapi beliau masih bisa menahannya dan masih nikmat dengan sholatnya, hingga beliau melepaskan anak panah itu. Jadi dalam keadaan sholat, ketika orang diperlukan untuk melakukan gerakan itu dibolehkan, sama seperti orang Ansor tadi melepaskan anak panah yang menancap di tubuhnya, dilepaskan kemudian diletakkan. Berapa selang lama lagi dipanah lagi untuk yang kedua kalinya. Ia melakukan hal yang sama, dilepaskan dan diletakkan. Masih saja dalam sholatnya, hingga yang
ketiga kalinya, setelah sekian lama, kemudian yang ketiga kalinya dilepaskan anak panah yang ketiga, dan saat itulah sudah mulai kurang mampu untuk menahan sakitnya hingga beliau agak percepat sholatnya, ya, diperingkas sholatnya, tetap dengan tumanina, tetap dalam kondisi sakit tetap dengan tumanina hingga selesai sholatnya dan meletakkan anak panahnya tadi itu, sehingga membuat saudaranya orang Muhajirin tadi bangun dan melihat ada 3 anak panah, darah bercucuran di tubuhnya. Maka kemudian orang Muhajirin tadi mengatakan, ala nabbahtani awwala ma rahmat. Ini kamu kena panah ini. Kok kamu tidak bangunkan aku mulai tadi? Pertama kali kena panah kok tidak bangunkan aku tadi? Kan harusnya kamu bangunkan aku. Kemudian apa jawab orang Ansar tadi? Kuntu fi suratin aqra'uha wa lam uhibba an aqta'aha. Sungguh tadi saya dalam sholatku, saya menikmati sholatku dan saya menikmati apa yang saya baca. Bacaan Al-Quran, bacaan Al-Fatihah dan Al-Quran yang aku baca, aku lagi nikmati itu, dan saya tidak ingin memutus kenikmatan itu, Masya Allah, ya. Jadi ini kita lihat bagaimana orang dahulu, ya, para sahabat diberikan anugerah untuk bisa khusyuk. Oleh karenanya orang-orang yang datang setelahnya, orang-orang terdahulu, di antaranya adalah Ibnul Jauzi. Kurang beliau ada atau terlahir dan meninggal kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Jadi jaraknya kurang lebih 600-an tahun setelah Nabi SAW meninggal. Jadi ada orang-orang terdahulu itu kalau ibadah senang sekali dengan ibadahnya, bahkan sampai membuat sebuah ungkapan semacam syair. Kalau kami sholat, beliau mengucapkan inna fi rawdatin. Kalau kami sholat itu kami selasa ada di taman. Ta'amuna fiha khusyuk. Makan yang kami makan di taman itu adalah kekhusyuan kami. Wasyarabuna fiha dumu'. Dan di minuman yang kami nikmati di taman itu adalah air mata kami ketika sholat itu. Masya Allah. Ini menunjukkan bagaimana mereka begitu menikmati sholatnya, begitu menikmati. Dan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengungkapkan masalah ini, mengungkapkan masalah sholat ini. Beliau mengatakan inna ahlal ibadah fil alam as-salat. Ibadah ternikmat di dunia ini adalah salat. Wa in intahaita minha tuhissu bi rahatin wa fi'lan qad atawai. Sungguh kalau kau setelah melaksanakan ibadah salat itu, kau pasti akan merasakan kenikmatan, kenyamanan, dan kalau kau sebelumnya haus, pasti kenyang dengan salatmu itu. Masya Allah, ya. Ungkapan orang-orang dulu menunjukkan orang dulu itu khusyuk dalam salat, senang dalam salat, termasuk juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau sudah masa lelah, capek dengan dunianya, ya, capek ngurusi manusia, ya, ada masa lelah itu ada. Ketika waktu azan, cari Bilal, mana Bilal, Bilal, aqimis salat wa arihna biha. Segera tolong azan, qomat segera, biar kami segera masuk sholat supaya kami senang, kami tenang. Maka itulah sebenarnya sholat itu kalau dilaksanakan dengan baik, dengan khusyuk, maka nanti akan membawa dampak yang positif, membawa kenyamanan, berdampak kepada jiwa, ya, berdampak kepada jiwa. Kalau awalnya lelah menjadi senang, awalnya sedih menjadi senang, ya, itulah. Dan ini tidak akan bisa dirasakan, ya, bagi orang-orang yang sholatnya tidak bersungguh-sungguh, hanya sekedar ini sholat ini cuma kewajiban saja, yang penting lepas dari tanggung jawab. Tidak seperti itu. Ada harus kenikmatan di dalamnya, harus ada kenikmatan yang dirasakan di dalamnya, baru bisa merasakan kenikmatannya, ya, baru bisa menikmatinya. Kalau tidak, kalau hanya asal-asalan, maka itu berat, tidak akan mendapatkan kenikmatan itu. Manfaat di balik sholat tidak akan merasakan. Memang betul, innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalamnya. Maka di antara hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita supaya bisa khusyuk. Yang pertama, kita harus fokus. Itu dulu, fokus.
Kalau mau sholat, kita diwajibkan sholat, kita fokus ke sholat wajib kita. Ada 5 waktu. Anggap saja setiap waktu sholat itu kita luangkan waktu 10 menit untuk fokus. Namanya fokus, kita arah mata kita, hati kita pada satu titik. Perkara-perkara yang lain kita sisihkan. Perkara dunianya, kerjaannya, keluarganya, ya PR di rumahnya, dilepaskan semuanya, kita fokus bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita fokus satu sholat saja, itu anggap saja 10 menit, subuh 10 menit, zuhur 10 menit, sampai isya 10 menit. Kalau dikalikan 50 menit. Dari satu hari 24 jam. Jadi kita cuma menyisihkan, sebenarnya perlu menyisihkan waktu yang sedikit saja, 50 menit, taruh saja 1 jam. 1 jam dalam sehari dari 24 jam. Dan itu kita tidak dituntut untuk apa? Fokus 1 jam penuh, enggak. Tetapi nyicil, pagi 10 menit, siang 10 menit, asar 10 menit, dan seterusnya. Maka kaum muslimin rahimahumullah, selebihnya baru waktu yang lainnya silakan digunakan untuk hal yang lain. Masalah dunia silakan, tidak apa-apa, yang penting halal, yang penting perkara itu dibolehkan oleh agama. Silakan gunakan untuk jalan-jalan kemana, tidak apa-apa, yang penting selama itu tidak melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. 1 jam dalam sehari. Maka kita sepakati bersama bahwasanya setiap mau sholat, ingat kita cuma butuh 10 menit saja, maksud tidak bisa. Itu. Yang kedua, yang bisa kita lakukan untuk membantu kita bisa menikmati sholat adalah berusaha memahami apa yang kita baca. Di dalam sholat itu ada zikir, ada bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran satu-satunya yang wajib cuma 1, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surat yang lainnya hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka yang harus kita pelajari adalah apa makna di balik Al-Fatihah itu. Selalu ikuti kajian, semangat untuk mengikuti kajian tentang tafsir Al-Fatihah. Karena itu selalu kita bawa. Setiap hari kita 17 kali membaca itu minimal. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali. Dan kalau kita tidak paham Al-Fatihah, tidak paham maknanya, bagaimana kita bisa khusyuk? Mungkin tadi kita bisa fokus, betul-betul fokus. Tetapi kalau tidak paham dengan maknanya bagaimana? Maka akan mengurangi kekhusyukannya. Maka semangat untuk belajar memahami apa yang dibacanya, termasuk doa istiftahnya, doa rukuknya, sujudnya, dan seluruhnya. Makanya di antara hal yang bisa membantu kekhusyukan ketika membaca zikir dan baca Al-Quran, baca dengan penuh haknya. Jadi tidak boleh buru-buru. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Termasuk ketika rukuk, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, boleh 3 kali. Jadi semuanya diberikan haknya bacaan, termasuk ketika bergerak, berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya. Sami Allahu liman hamidah. Jejak mantep baru kalau sudah selesai baru sujud. Jangan sami Allahu liman hamidah langsung ke bawah. Ya, buru-buru itu namanya, tidak akan khusyuk. Jadi berikan haknya semuanya. Dan satu hal lagi yang bisa dilakukan, yang bisa memudahkan untuk khusyuk adalah mengarahkan pandangan kita kemana? Di antara sabda Nabi SAW yang disebutkan oleh Aisyah, beliau ketika sholat di hadapan Ka'bah didapati oleh Aisyah tidak pernah memalingkan matanya, kecuali matanya beliau itu selalu mengarah ke tempat sujud. Sampai pulang sholat, selesai sholat itu selalu pandangannya ke arah tempat sujud. Ketika berdiri, matanya ke arah sujud. Ketika rukuk, matanya ke tempat sujud. Dalam kondisi melek, dibuka matanya, ya, dibuka matanya. Dan itu adalah disarankan juga para ulama, hal yang paling baik yang bisa membantu kekhusyukan, buka mata, lihat ke tempat sujud, atau sebagian ulama mengarahkan lihat ke arah depan tidak mengapa. Yang penting tidak boleh lihat ke atas, tidak boleh tolak-tolak ke kanan kiri. Yang disarankan oleh para ulama, lihat ke tempat sujud atau lihat ke depan lurus. Kalau merem sudah hilang, apalagi pas tarawih, apalagi pas qiyamul lail. 1 rakaat, 2 rakaat merem, coba aja dengarkan imam sambil merem. Sudah ditinggal, imamnya sudah salam tiba-tiba ya. Maka ya, semoga ini bisa menyemangati kita untuk memperbaiki sholat kita. Apalagi ini di bulan Ramadan, waktu yang terbaik untuk
menjaga seluruh amal ibadah kita, terutama sholat fardu kita. Jangan sampai kita teralihkan, kita fokus ke puasanya, lupa memberikan hak yang wajib yang tidak akan bisa terukur, yaitu sholat wajib kita. Semoga Allah memberikan rezeki untuk kita semuanya untuk bisa menjaga sholat kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang khusyuk dalam sholatnya, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan berupa surga terbaiknya, yaitu surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.